Halo semua, di video tutorial kali ini saya ingin menyajikan tutorial yang komplit yang mewakili penggunaan beberapa menu utama yang ada di software Odoo, yaitu modul purchase, inventory, manufacturing, sales, dan accounting ya. Nah, untuk simulasi kali ini kita akan mulai dengan transaksi di siklus pembelian. Jadi, anggaplah simulasi kita adalah kita melakukan pembelian kepada salah satu supplier, kemudian barangnya kita terima, ya, bagaimana pencatatannya di software Odoo, kemudian pengakuan hutang karena Boga Jaya sudah kirim kita invoice itu seperti apa di software Odoo. Selanjutnya setelah bahan baku yang kita beli ini sudah tersedia, kita akan gunakan untuk proses produksi dan bagaimana cara pencatatan proses produksi itu dan kemudian bagaimana secara otomatis software Odoo itu akan menghasilkan journal entry ya, secara otomatis ya karena auto journal. Selanjutnya barang-barang yang sudah selesai diproduksi ini kita akan jual ya, dan kita akan manfaatkan modul sales, penjualan hingga penerimaan ya, penerimaan pelunasan dari customer kita akan manfaatkan menu cash register di modul accounting. Oke. Jadi misalkan simulasinya itu sekarang tanggal 30 Maret kita akan lakukan pembelian beberapa bahan baku berikut ini ya. Beberapa bahan baku berikut ini untuk pembuatan roti. Jadi simulasi kita adalah anggap kita adalah toko roti ya, memproduksi roti. Jadi, untuk melakukan pembelian, kita bisa klik modul purchase. Kita klik create. Pertama diawali dengan quotation. Jadi, anggap kita ke Boga Jaya ya. Seperti ini. Kemudian kita input. Kita input produknya. Terigu. Ini saya manfaatkan tombol Alt dan Tab ya, Alt Tab sehingga berpindah file. Dan kalau misalnya mau mengisi data dari kiri ke kanan, saya biasanya memanfaatkan tombol Tab ya, TAB yang ada di sudut kiri atas keyboard ya. Setelah saya klik terigu atau dan dia muncul auto search-nya tepung terigu ya, seperti produk yang saya maksud, saya langsung klik atau tekan Tab ya, seperti ini. Oke, klik tab lagi sampai di quantity saya masukkan 225. Nah, untuk UOM atau unit of measure ini saya tidak rubah sesuai dengan yang diketahui ya. Kalau tepung kan kilogram ya, ada yang bal, ada yang di sini kelapa itu butir, tetapi di sini bisa dirubah sebenarnya, bisa disetting ya. Tapi ini anggaplah seperti itu, tapi abaikan saja ya kata unitnya ini sudah bisa dirubah. Kemudian saya tab terus, kemudian seperti ini produk yang berikut, bahan baku yang berikut cakra kembar, terus seperti ini gula pasir, tab 100 kilo. Kamu belanja banyak ini ya. Telur 70 unit. Lagi
Terakhir plastik ya. Oke, jadi ini semua yang akan kita belanjakan ya ke Boga Jaya atas kebutuhan bahan baku untuk produksi roti. Ya, jika sudah, maka kita bisa klik confirm order untuk persetujuannya, dan ketika kita klik confirm order, maka quotation ini akan otomatis berubah menjadi dokumen purchase order ya. Asumsinya anggap kita terima produknya, jadi kita bisa klik receive product atau receive yang icon mobil pickup ini. Ya, seperti ini. Nah, ini muncul satu dokumen penerimaan barang, tetapi ini belum divalidasi. Validasi itu artinya kita cek ya, bahwa ini yang kita minta atau yang kita mau beli. Ini yang kita terima sesuai enggak jumlahnya, sesuai enggak dengan barangnya. Kalau seandainya misalnya tepung terigu ini hanya 200 kilo, berarti kita edit ya, seperti ini edit. Dan kemudian dannya ini kita isi dengan 200. Tetapi jika semua yang kita pesan itu ternyata datang sesuai dengan jumlahnya ya, maka kita tidak perlu edit satu-satu, cukup klik validate ya. Ini artinya ketika kita klik validate, kita anggap semuanya. Sini ya, you have not recorded dan quantities yet. By clicking and apply Odoo will process all the quantities. Jadi kita klik apply saja, karena ini berlaku untuk semua nanti kalau kita klik apply. Dengan demikian, kita sudah melakukan penerimaan bahan baku yang ada di perusahaan ini ya. Kita bisa save transaksinya. Oke, di soal dia bilang kita akan buat pengakuan hutang ya. Boga Jaya anggap sudah memberikan penagihan ke kita ya, dan kirim invoice, dan kita respons dengan mencatat hutang kita ke Boga Jaya. Untuk itu kita harus pergi ke dokumen PO ya. Untuk bisa create bill, kita ke dokumen PO. Kemudian kita klik create bill. Seperti ini, dan klik confirm ya. Otomatis nanti hutang kita akan bertambah sejumlah dengan total yang kita beli ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang produk yang kita beli ini atau bahan baku yang kita beli ini, dia akan update otomatis ke produk. Jadi kita bisa klik menu inventory, kemudian cek produknya. Nah, ini produk-produknya. Tadinya ada 700-an ya atau 600-an tepung terigu, dan ketika kita tambah beli 225 ini jadi 900. Tentu saja di kalian mungkin berbeda-beda ya, tapi intinya ketika kita melakukan penerimaan barang, itu akan update di produk kita masing-masing yang kita bisa lihat di modul inventory ini. Nah, sekarang simulasinya, sekarang kita mau proses produksi. Jadi secara real time kita bisa catat jalur proses produksi ini di software. Dan ketika produk itu jadi, kita secara real time juga catat mekanismenya, penyelesaiannya, maka akan otomatis tercipta jurnal entry terkait proses produksi, ya. Jadi auto jurnal sifatnya. Nah, sekarang di modul manufaktur ini, di sini ada instruksi bahwa kita harus produksi 3 kali produksi hari ini. Ini hari ini tanggal 30 Maret ya. Kita 3 kali produksi, dan sekali produksi itu 6.500. Yang perlu diperhatikan sekali lagi, seperti yang saya sudah jelaskan di kelas ya, bahwa sebelum melakukan proses produksi ada beberapa setting yang harus kita perhatikan. Yang pertama ya, misalnya, yang pertama kita untuk produksi roti aneka roti sehat ya, ini roti sehat, roti aneka ya, ini kita ke work center, kemudian kita buat work center. Di sini asumsinya ada 2, jadi anggaplah departemen mixing, pembuatan adonan, dan departemen
pemanggangan ya, kita sebut itu baking saja. Nah ini gampang, tinggal klik create, dan ini saya kebetulan sudah create. Misalnya di mixing, yang perlu kita pastikan adalah ini cost per hour. Nah yang ini kan saya sudah jelaskan di kelas ya, time efficiency, capacity, OI target itu apa. Tetapi yang saya mau penekanan di sini adalah cost per hour-nya ini harus disetting seperti ini ya. Nah cost per hour yang dimaksudkan di sini adalah conversion cost-nya. Jadi conversion cost itu kan direct labor plus factory overhead. Jadi ini sudah asumsi hitung-hitungan di Excel. Oh ternyata per hour-nya untuk conversion cost khusus untuk departemen mixing itu menghabiskan biaya sebesar 100.000. Demikian juga dengan work center baking ya. Oke, demikian juga dengan work center baking. Nah, selanjutnya kita ke menu produk dan ke bill of materials. Saya di sini sudah buat bill of material. Di sini ada satu bill of material yang saya beri nama roti aneka rasa sesuai dengan nama produknya, dan di dalamnya sini setelah di create, ini untuk sekali produksi 6.500, ini adalah resepnya. Tapi kamu jangan coba-coba bikin roti pakai resep ini ya, ini cuma sembarangan saja, terus untuk simulasi saja di soal. Nah, kemudian di bagian operation, ya di bagian operation, coba kita lihat bagian operation. Saya sudah add line di sini. Kalau kamu buat, pertama input routingnya yang pertama itu adalah adonan. Kemudian kita setting duration-nya itu anggaplah 60 menit dan pemanggangan roti atau baking-nya itu 60 menit. Jadi routingnya itu dimulai dari mixing dulu, kemudian baking ya. Nah, untuk dokumen bill of material ini kita juga bisa meriuk structure and cost, di mana bahan baku plus conversion cost itu kita bisa lihat berapa totalnya ya. Oke, sekarang kita akan produksi 3 kali. Proses produksi yang masing-masing produksi itu 6.500 roti. Nah, ketika ada perintah kerja untuk membuat roti, maka kita catatnya di menu operation manufacturing order. Oke, klik create, kemudian kita klik produk yang akan kita produksi. Roti aneka rasa 6.500 ya, dan semua resepnya itu sudah ditarik dari bill of material tadi, dokumen bill of material. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik confirm ya, persetujuan terhadap perintah kerja untuk proses produksi ini. Kalau sudah disetujui, sudah dikonfirm, maka kita masukkan ini menjadi plan di perusahaan untuk disegerakan diproduksi ya. Sambil kita cek availability dari bahan baku yang ada. Nah, ini sudah reserve, artinya ini sudah dialokasikan untuk dokumen perintah kerja produksi nomor 17 ya. Di sini kita bisa input ya 6.500 ya yang akan kita produksi. Kemudian ini menunggu loading ya. Ini saya harus kecilin begini biar saya bisa masuk ke tab yang berikut. Jadi untuk mulai proses produksi ya, untuk mulai proses produksi kita ke bagian work orders ya. Di work orders di sini kita duration-nya kan 60 menit ya. Jadi kita expected-nya kita isi 60 menit. Begitu juga dengan yang di baking 60 menit. Nah, di sini ada 2 routingnya, di mana pertama itu yang ready itu, kalau kalian perhatikan status, yang ready duluan itu mixing, karena kan memang nggak mungkin ada pemanggangan kalau belum ada pembuatan adonan. Jadi yang di sini ready, yang di situ waiting for another work center. Jadi anggaplah
Sekarang secara real time, oke, proses produksi dimulai, pembuatan adonan, kita catat juga secara real time dengan klik tombol start, ya. Setelah kita tombol startnya ditekan, misalnya contoh sudah mau istirahat makan, misalnya 1 jam break, misalnya sambil menunggu adonannya mengembang, maka kita bisa klik pause ya. Atau kalau misalnya sudah selesai, anggaplah ini asumsinya kita memang pas real duration-nya itu seperti yang kita ekspektasikan ya penyelesaiannya. Jadi kita klik done. Dan ini karena untuk tujuan latihan saja, anggaplah di real duration-nya ini 60. Jadi kita bisa edit dulu ya, sebentar. Ya, anggaplah sama ya. Kemudian untuk yang work center selanjutnya, proses berikutnya sudah ready nih karena sebelumnya sudah finish. Oke, secara real time kita bisa klik start, anggap sudah mulai proses pemanggangan, sudah dimasukkan ke oven, sudah menunggu sekian lama menit, akhirnya tiba di menit ke-60 pas selesai. Jadi kita klik done ya. Anggaplah selesai 60 menit ya. Ini 60 menit. Oke. Kalau sudah, kita klik ini, plan ini sudah selesai, dan kemudian kita klik mark as done, ya. Mark as done. Oops. Sekarang. Ini nggak sengaja kepencet ambil, di discard aja. Alright, kita save saja. Maka kita bisa mereview ya cost analysis dari proses produksi dokumen perintah kerja nomor 17 ini, bahwa totalnya semua itu bahan baku 4.500.000, conversion cost-nya 200, berarti per rotinya itu unit cost-nya 723 ya, harga pokoknya ya. Kemudian kita bisa cek auto jurnalnya ke menu accounting ya, seperti ini. Sorry ya, saya harus minimize. Ya, seperti ini. Kemudian kita cek accounting, journal entries. Kalau kita group by-nya day aja ya, biar hari ini kelihatan. Oke, tanggal 30 Maret ya, kita cek. Sorry, bukan 30 April, 30 Maret. Nah, ini ada transaksi 4.700.000 untuk pembuatan roti aneka rasa tadi ya. Ini. Oke, nah sekarang kita produksi lagi, kan ada 2 kali lagi ya proses produksinya. Kita ke manufaktur, operation, manufacturing order. Yang terakhir, today sudah done. Oke. Nah, kalau kita tidak mau repot-repot untuk buat produksi yang ke-18, kita tidak harus mulai dengan create, tetapi untuk dokumen 17 ini kita bisa duplicate, tinggal datanya aja yang kita rubah ya. Misalnya kita klik action, duplicate. Nah, muncul ya nomor dokumen 18. Nah, tinggal kita cek lagi atau apa yang perlu kita rubah. Kalau sudah tidak ada, kita bisa confirm. Jadi bisa diduplicate. Begitu juga dengan transaksi pembelian ya, yang tadi kan ribet toh, yang untuk pembelian bahan baku. Jadi kita bisa klik PO yang sudah ada, kemudian kita bisa duplicate supaya tidak input satu-satu lagi ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita isi yang kita akan produksi 6.500.
Oke, seperti ini. 6.500, kita klik plan. Cek availability untuk reserve bahan baku yang akan kita pakai di dokumen perintah kerja nomor 18 ini. Kemudian ini kalau sudah cek available ya, reserve. Kemudian di bagian work ordernya ini untuk proses produksi. Ini expected duration 60 menit ya. Kita sudah cek dan kita start ya proses produksinya. Ya, anggaplah sudah selesai 60 menitnya. Ya, anggap 60 menit. Sekarang kita start lagi yang untuk pemanggangan. Ya, dan seperti ini ya. Kita klik plan dan kemudian klik mark as done. Save ya produksinya. Sekarang kita buat satu kali lagi proses produksinya ya. Kita bisa klik action, duplicate ya. Seperti ini. Kemudian bisa confirm. Ini 6.500 ya yang akan kita produksi. Kita isi. Maaf ya kalau tidak dikecilin begini, saya tidak bisa tulis seperti ini. Mungkin karena keganggu yang sebelah ini ya, yang dari screen recordingnya. 6.500, kemudian kita klik plan, kemudian reserve bahan baku untuk nomor dokumen 19 ya. Kita klik check availability. Ya, nanti di sini akan reserve ya. Kemudian untuk memulai proses produksi seperti biasa tadi dengan gampang kita tinggal klik start, menyesuaikan kapan real duration-nya, tapi dalam hal ini kita asumsinya bahwa sudah selesai ya. Kita done saja dan anggap persis ya waktunya anggap. Nah ini kalau dia lebih dari waktu yang ditentukan tentunya performance-nya nggak baik ya, tapi kalau dia sebelum berarti performance-nya bagus ya. Kita klik start untuk proses yang terakhir. Ya, kalau sudah selesai kita asumsikan bahwa real duration-nya itu selesai dalam waktu 60 menit ya. Ketika ini sudah selesai, jangan lupa diklik plan dan klik mark as done. Dengan demikian kita telah melakukan proses produksi 3 kali dan setiap produksinya itu 6.500. Berarti kita punya stok untuk roti sudah lumayan banyak ya. Nah sekarang kita diminta dalam simulasi ini untuk proses penjualan. Kita melakukan penjualan secara tunai ya, secara tunai kepada pelanggan sebanyak roti yang diproduksi hari ini. Jadi kalau hari ini itu ada 6.500 ya. Ada 6.500 berarti totalnya 19.500 ya yang kita mau jual. Oke, dianggap 19.500 roti yang akan kita jual dan ini dibayar cash ya.
Di penjualan, kita gunakan modul penjualan, sales. Bisa juga nanti point of sale ya, tapi nanti di video yang berikutnya. Yang anggaplah kita di sini ya, quotation, kita klik quotation, create. Kemudian kita mau jualan ke pelanggan tunai misalnya ya. Produk yang akan kita jual yaitu roti aneka rasa. Kuantitinya itu kita mau jualan 19.500. Nah, kalau kita klik tab dan ini warnanya hijau seperti ini, berarti ini available ya. Oke, kita abaikan dulu, anggap penjualannya tidak pakai teks. Oke, seperti ini. Berarti totalnya kita akan dapat 58.500.000 ya. Oke, kita klik confirm untuk quotation ini, dan ini resmi menjadi SO ya. Pada saat kita confirm ya, ini nomor SO-nya. Ini nomor SO-nya. Nah, sekarang kita catat untuk pengurangan stok dari kita punya roti ini. Klik delivery. Karena 19.500 ini semuanya ya, ini sudah reserve dan sudah akan kita berikan ke customer, kita klik validate. Kecuali memang dari 19.500 ini misalnya hanya 10.000, jadi kita edit dan kita ganti dan itu sejumlah yang available atau tersedia. Kita klik apply. Seperti ini ya, kita klik apply dan kita buat penagihan ya, invoice-nya untuk mencatat penjualan. Jadi kita pilih regular invoice, kita pilih create invoice, seperti ini kita klik button invoice. Selanjutnya kita klik confirm ya. Kita klik confirm. Nah, di sini kan 58.500.000 ya. Nah, kasirnya itu waktu mau menerima pelunasan dari dokumen pelunasan tersebut, kita bisa catat ya, pelunasan itu tadi 58.500.000 ya. Coba kita cek lagi ya, yang tadi penjualan kita ya. Tadi saya lupa nilainya berapa, jadi kita ini 58.500.000. Jadi kita bisa ke accounting itu kita bisa menerima pelunasannya. Di sini balance in GL nilainya segini. Kita klik new transaction untuk penerimaan pelunasan. Misalnya ini penerimaan pelunasan dari pelanggan tunai. Oke, add line di sini. Penerimaan pelunasan dari pelanggan tunai. Nah, di sini yang kita mau terima karena dia menambah uang, jadi kita buat 58.500.000 ya. Plus standar seperti ini. Dan di ending balance ini kita sesuaikan seperti ini, 133.825.000 ya. Ya, seperti ini. Kemudian nanti kita klik post, kita klik reconcile. Oke, kita choose counterpartnya, ini cash, akun cash. Kemudian kita choose counterpartnya yang ini ya. Kita klik validate dan uangnya kita lihat di accounting dashboard itu sudah bertambah ya, sehingga jadi sekitar seperti ini ya nilainya. Kalau kita perhatikan mutasinya untuk kas ya, transaksi kas, bahwa untuk simulasi yang ada di database saya ini yang paling terakhir, yaitu kita menerima uang ya, bertambah debit sebesar 58.500.000 ya. Dengan demikian semoga simulasi yang singkat ini telah mewakili bagaimana gambaran untuk catat transaksi pembelian ya,
baik juga manufaktur, sales maupun accounting. Nah tadi, sorry, yang paling terakhir sekali mesti ada, kalau kita melakukan pelunasan pembayaran hutang, kita juga bisa pakai cash register ya, sama. Jadi kita mau bayar hutang ke Boga Jaya, ini karena sudah laku ya rotinya, kita nggak mau berlama-lama, kita langsung bayar sekarang misalnya contoh. Jadi kita ke cash register, tapi kita cek dulu supaya tidak lupa, oh ini 11.500.000 ya. Jadi kita ke accounting, kemudian new transaction. Kalau ini bayar hutang berarti uangnya berkurang ya. Pembayaran hutang ke Boga Jaya. Nah di sini lainnya adalah pembayaran hutang ke Boga Jaya. Kalau dia mengurangi uang, maka kita harus taruh tanda minus di sini. 11.500.000. Nah, kalau dia berkurang, berarti di sini tinggal 122.325.000 ya. 122.325. Oke. Kita klik post, kemudian klik reconcile. Jadi jumlah cash yang akan berkurang 11.500.000 ini kita akan pilih counterpartnya dengan misalnya ini ya. Oke. Atau yang paling terakhir itu nomor berapa? Kayaknya nomor 8 ya tadi terakhir ya. Tidak apa-apa, it's okay. Yang penting kita lihat benar ya ini. Validate. Ya, accounting dashboardnya akan selalu update setelah berkurang ya uang untuk bayar hutang kita ini, maka ada kredit mutasi kredit berkurang uang cash kita sebesar 11.500.000. Oke guys, jadi itulah sekilas simulasi singkat, setidaknya dapat gambaran bahwa kalau mau input transaksi pembelian di modul purchase di software Odoo itu seperti apa, rangkaian proses pencatatan sehubungan dengan aktiviti produksi, manufakturnya juga seperti apa, dan kemudian penjualan serta pelunasan serta pembayaran ya yang menggunakan modul accounting. Semoga bermanfaat.